Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilal Darmawan. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum kalian menonton ini, alangkah baiknya kita bantu subscribe channel UNESCO Gegen 38 ini ya guys ya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Darmawan dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sekitar pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai terletak di 15 km di dekat ibu kota Lok Somawe. Kerajaan Samudra Pasai memiliki mata uang kecil yang sering disebut juga citis yang terbuat dari emas dan dramas. Oke, kita akan lanjut secara perlahan. Kita mulai dari sumber sejarah yang menyebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai itu benar-benar ada. Yang pertama adalah berita Marco Polo yang pernah berkunjung ke daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua adalah berita Tom Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi pernah berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera. Yang ketiga adalah berita Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang pernah berkunjung ke daerah Samudra Pasai pada tahun seorang musafir dari Maroko yang pernah berkunjung ke daerah Samudra Pasai. Yang keempat adalah nisan Batu Asaleh yang berangkat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kelima adalah Hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamzah Pansuri dari abad ke-15. Yang keenam adalah sejarah Melayu yang menceritakan kehidupan Malik As-Saleh. Yang ketujuh adalah batu nisan Nasriyah yang berangkat pada tahun 1428. Oke, kita akan lanjut. Menurut kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, dulunya Sultan Malik As-Saleh dulunya hanyalah kepala gampong samudra yang bernama Merah Silu. Setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Malik As-Saleh. Malik As-Saleh merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kita akan lanjut, siapa saja yang pernah menjabat menjadi raja-raja di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah Muhammad Malik As-Saleh, yang kedua adalah Muhammad Malik Al-Jahir, yang ketiga adalah Mahmud Malik Al-Jahir, yang keempat adalah yang keempat adalah Zainal Abidin Malik Al-Jahir, yang kelima adalah Nasriyah, dan yang keenam adalah Abu Jain Malik Al-Jahir. Oke, waktu masa pemerintahan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan dengan Cina. Menurut Tom Pires, kerajaan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Hubungan tersebut dipererat dengan adanya perkawinan. Menurut catatan Ibnu Battuta, dulunya kerajaan Malik As-Saleh pernah dikunjungi oleh Menurut catatan Ibnu Battuta, dalam bidang keagamaan, kerajaan Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh berbagai ulama, mulai dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Menurut catatan Ibnu Battuta, kerajaan sultan yang pernah menjadi raja kerajaan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermadzhab di Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Malaka yang sangat dekat terhadap kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Hubungan yang erat dengan kerajaan Samudra Pasai dan Malaka akhirnya mereka dipererat dengan mengadakan pernikahan antara putra-putri kerajaan Samudra Pasai dengan Malaka.
Oleh sebab itu, oleh karena itu, pada awal abad ke-50, mohon maaf ya bila ada salah, dari abad ke-50 atau 1414 Masehi, tumbuhlah kerajaan Malaka yang diawali pemimpin Bameswara. Nah, pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Kemunduran yang disebabkan yang pertama adalah apa sih namanya teh? Kerajaan Gajah Mada. Kerajaan Majapahit yang berambisi untuk menyatukan Nusantara. Yaitu tahun 1313 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai tetapi belum berhasil. Yang kedua adalah letak Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin bertanya, silakan lewat email yang sudah taruh di bawah ini, email. Nah, oke. Yang selanjutnya dengan sesi evaluasi, saya akan bertanya lewat Google Classroom. Sampai jumpa. Bye-bye. 2 hours later. Pertanyaan dari Daryl Wisdan Pali, kelas 10 IPA 1. Nah, itu merupakan teman sekolah saya. Nah, dia bertanya, siapa raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai? Yang pertama adalah Malik As-Saleh, yang kedua adalah Muhammad Malik Al-Jahir, yang ketiga adalah Mahmud Malik Al-Jahir, yang keempat adalah Zainal Abidin Malik Al-Jahir, dan yang kelima adalah Nasriah, dan yang keenam adalah Abu Jain Malik Al-Jahir. Itu saja yang menjabat di kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih Daryl sudah bertanya kepada saya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Diordan Arya Satya. Dia bertanya, mengapa pada perkembangan selanjutnya kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran? Nah, yang pertama adalah kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang kerajaan Samudra Pasai tetapi belum berhasil. Nah, yang kedua adalah berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Oke, nah, itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.